Selamat siang, selamat datang di acara Sustainable Consumption and Production Expo 2021. Dan pastinya senang sekali saya Bismo Mokoginta yang bisa menemani Anda di sini, tepatnya di Kuningan City. Dan untuk teman-teman mungkin yang penasaran gitu ya, bagaimana kondisi di sini? Tenang, kita semua di sini menjalankan protokol kesehatan dan semua sudah melakukan swab test, dipastikan hasilnya adalah negatif. Dan selanjutnya untuk informasi dari acara ini, kegiatan ini merupakan platform yang menampilkan beragam inisiatif dan gagasan yang mencerminkan prinsip serta praktik produksi dan konsumsi yang berkelanjutan di Indonesia. Beli yang baik Sustainable Consumption and Production Expo 2021 terselenggara oleh dukungan sponsor yaitu Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO. Dan sekali lagi diingatkan bahwa acara ini kita masuk sudah di hari terakhir. Acara yang dimulai dari tanggal 20 April sampai hari ini 24 April. Sekali lagi diingatkan di Kuningan City Mall, lebih tepatnya di area X-Urban Garage di lantai ground floor. Tapi untuk yang mungkin berhalangan nggak bisa datang gitu ya, bisa mengaksesnya atau melihat di tautan www.beliyangbaik.org. Nah, itu dia. Bisa lihat keseruan-keseruan acara-acara yang ada di sini. Dan selain itu, ini kita juga akan bagi-bagi giveaway. Caranya mudah, caranya cukup dengan mengabadikan momen saat mengikuti acara atau sedang melihat gitu ya, baik yang datang secara langsung maupun dari rumah masing-masing melalui Instagram. Jadi posting aja, postingan paling kece gitu ya untuk mengikuti giveaway-nya. Jangan lupa untuk tag ke @wwf_id dan juga hashtagnya jangan lupa ayo beli yang baik. Sekali lagi tagnya di @wwf_Indonesia_id dan hashtagnya ayo beli yang baik. Sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, saya akan mengingatkan kembali beberapa tata tertib yang harus kita sepakati. Yang pertama adalah Anda diminta untuk mengganti nama Anda pada Zoom ya dengan nama panjang Anda. Jadi silahkan untuk yang belum mengganti nama Anda dengan nama panjang, silahkan diganti. Dan berikutnya, Anda diminta untuk tidak menyalakan kamera dan juga harus mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Dan yang terakhir, untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan, bisa langsung memberikan pertanyaan dalam kolom Q&A. Jadi itu adalah kesepakatan yang harus kita sepakati ya. Dan ini kita langsung masuk saja. Ini kita akan bicara soal A World Without Plastic Pollution, di mana akan dimoderatori oleh Monica Konado selaku Miss Earth Indonesia 2020. Mas Bismo, benar banget. Hari ini kita bakalan talk show terkait dengan A World Without Plastic Pollution. Teman-teman sekalian, kalau ngedengerin kata plastik, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Negatifkah atau yang positif? Tahukah teman-teman semuanya sebenarnya plastik itu diciptakan sebagai sesuatu yang ramah lingkungan karena bisa kita pakai berulang-ulang. Tapi kemudian disalahgunakan oleh kita manusia dan saking banyaknya plastik sekali pakai, saat ini plastik menjadi tumpukan sampah di bumi. Dan tahukah teman-teman, kalau kita biarkan polusi plastik ini berkelanjutan, maka pada tahun 2050 yang ada di laut lebih banyak plastik daripada ikan. Nggak mau dong nantinya jadinya kolam plastik bukan kolam ikan lagi. Nah, hari ini kita akan membahas apa saja solusinya agar kita bisa mencapai A World Without Plastic Pollution. Bersama 4 narasumber saya yang hebat-hebat dan pakar, dan tentunya kita akan berbagi membahas terkait dengan topik kita hari ini. Saya sapa dulu narasumber saya. Halo Mas, semuanya ganteng-ganteng semuanya. Alhamdulillah. Baik, sama seperti pepatah ya, kalau tak kenal maka tak sayang. Saya nggak mau memperkenalkan mereka satu persatu. Saya akan mempersilakan bapak-bapak, mas-mas ini. Jangan bapak-bapak ya, mas-mas, masih muda-muda, masih milenial, untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Saya penasaran dari yang duduknya paling dekat dari saya. Silakan Mas Bimo. Halo Monica, halo teman-teman semua. Nama saya Bimo dari Carbonetics dan sekarang saya di Carbonetics di bagian operations. Dan boleh nggak kenalin sedikit tentang Carbonetics itu apa? Yes, silakan. Oh, thank you. Jadi Carbonetics kita adalah yayasan not for profit organizations di mana kita punya vision untuk decelerating climate crisis dengan cara community based blue carbon conservation.
Nah, jadi kerjaan kita apa sih? Kita bantuin orang-orang untuk menghitung emisi karbonnya mereka dan juga memberitahu sebenarnya berapa pohon sih yang harus ditanam. Nah, jadi singkat cerita itu Carbonetics sih, Sobat. Yes. Mas Agung Bimo Listiano, co-founder and CEO of Carbonetics. Terima kasih, salam kenal. Tentunya kita bakalan membahas lebih lanjut bersama Mas Bimo. Tapi selanjutnya saya ingin, kalau tadi yang duduknya paling dekat, saat ini duduknya yang paling jauh. Ada Mas Nugi, pasti teman-teman juga udah pada tahu, tapi boleh dong perkenalin diri lagi Mas Nugi. Halo, saya Nugi, saya orang yang pengen jadi beli yang baik terus. Nah, singkat padat jelas ya Mas Nugi. Nah, saat ini kita bergeser di samping Mas Nugi. Ya. Silakan, ada Mas Randy. Thank you Kak Monica. Saya Randy Arja Wahid, saya founder dari Parampong Raw Lab. Parampong sendiri sebetulnya adalah private research institute yang percaya tidak ada yang namanya sampah. Yang adalah material yang belum terrevitalisasi. Jadi yang kami lakukan mengolah secara berbasis riset hidrotermal untuk membuat sampah-sampah yang selama ini dianggap tidak punya harga, tidak bisa dimanfaatkan lagi, ternyata bisa jadi produk bernilai jual tinggi. Selain itu saya juga adalah CFO dari Contour Concrete Lab yang nanti mungkin produknya bisa kita kasih lihat juga sampelnya di sini ya. Wow, udah ada bocoran-bocoran. Salah satu solusinya apa nih tadi? Waste to material. Makanya jangan kemana-mana teman-teman, kita akan membahas hal tersebut nanti. Selanjutnya saya ingin dong memperkenalkan Mas David. Silakan Mas David. Ya, halo teman-teman semuanya. Nama aku David Christian, founder dan CEO dari Evoenco. Jadi Evoenco sendiri kita memiliki visi untuk menciptakan dunia tanpa polusi plastik. Jadi nggak cuma di Indonesia, kita pengennya dunia nih. Mudah-mudahan bisa jadi global company yang bisa menyediakan solusi pengganti plastik. Jadi dari Evoenco sendiri kita punya dua brand yang berbeda. Ada Evoware itu kita alternatif pengganti plastik yang berbahan baku rumput laut. Dan yang kedua kita ada Evoworld itu alternatif pengganti plastik juga lainnya, tapi yang bahan bakunya nggak rumput laut gitu. Jadi ada dari singkong, habis itu kayu, bambu, dan ada yang dari beras juga ya, nanti kita pengen tunjukin juga sebenarnya. Wow, ada yang dari beras juga. Iya. Saya penasaran, gimana sih yang dari beras, Mas? Iya, nah jadi boleh promosi dikit juga ya. Oh, sekalian. Nah, kita sekalian. barusan banget sebenarnya melaunching produk terbaru kita. Jadi kita ada sedotan. Sedotannya itu ramah lingkungan banget, sampai manusia sebenarnya termakan juga nggak apa-apa, bisa kayak gitu. Wah. Sedotannya terbuatnya dari beras sebenarnya. Dan sebenarnya aku ada video juga yang mungkin boleh di-show ada nggak videonya? Bisa banget dong, kita Iya. bakalan lihat dulu terlebih dahulu video dari sedotan ya Mas? Iya, Sedotan sedotannya yang terbuat dari beras. Kita sebutnya rice straw. Rice straw. Iya. Kita lihat video berikut ini. Tahukah kalian, inovasi untuk permasalahan sampah plastik dapat berasal dari hal yang dekat dengan kita? Setiap harinya, Indonesia mengkonsumsi sekitar 93 juta sedotan plastik dan sebagian besar mencemari lingkungan. Evoenco sebagai social responsible company selalu berusaha untuk menyediakan produk-produk ramah lingkungan dan berupaya untuk menghentikan polusi plastik. Untuk itu, kami menyediakan sedotan ramah lingkungan yang bernama Rice Straw. Rice Straw terbuat dari tepung beras dan tepung tapioka. Karena berbahan dasar alami, rice straw aman jika terkonsumsi oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Rice straw juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman yang tentunya tidak akan meninggalkan zat berbahaya. Kami berharap rice straw ini dapat menjadi solusi dalam menghadapi polusi sedotan plastik. Dari satu sedotan untuk bumi yang lebih baik. Wow, rice straw. Sepertinya saya tahu nih Mas. Rice straw-nya ini yang ada di meja ini benar nggak? Nih, sebenarnya kita boleh dicoba nggak? Kalau Boleh yang buat yang banget. nggak puasa ya. iya. Jadi, jadi ya. Oke Mas Nugi, silakan. Kita disclaimer dulu ya, teman-teman Iya. semuanya. Kita di sini pada nggak puasa, Nggak puasa. kecuali Mas Randy ya. Mas Randy. Mas Randy makanya gelasnya kosong. Tapi mau nyobain juga ya. Iya, tapi saya pengen posting gaya-gaya lagi. dulu ya. Nanti sebentar buka puasa bisa nyobain. Iya. Nah, jadi sedotannya bisa buat nyedot pastinya. Habis itu bisa digigit juga bisa.
Bisa ditelan juga? Jadi snack. Dikit ditelan sampai habis? Sampai habis sedotannya? bisa. Nah jadi kalaupun nanti tercecer atau bagaimana, bisa termakan oleh hewan juga aman. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngegadoin juga bisa juga sebenarnya. Iya. Jadi penasaran rasanya gimana ya ini ya? Silakan Mas Nugi atau Mas Bimo yang pengen nyobain juga. Nggak merubah rasa minumannya juga kok. Kita cobain rice straw-nya. Dari bawah dari atas bisa dimakan nggak? Bisa, atas bawah bisa. Masih crispy. Crunchy. Crunchy. Mirip pasta ya. Mirip pasta. Jadi bisa digoreng juga nanti sebenarnya tuh. Benar. Iya, seperti itu. Jadi ini produk terbaru kita. Iya. Wah. Saya mau nanya dulu tanggapan dari Mas Nugi nih. Sepertinya Mas Nugi nih tertarik banget dengan rice straw ini. Gimana Mas Nugi tanggapannya terkait dengan rice straw ini? Jadi kan ada masa zaman saya kecil di mana kita nggak pakai sedotan. Ya. Makanya dulu mungkin nggak ada masalah dengan sedotan plastik yang tercecer di mana-mana. Nah kalau misalnya ini jadi alternatif pengganti sedotan plastik yang udah kita tahu menjadi masalah lingkungan hidup, ini menurut saya solusi yang paling mumpuni. Karena kegunaan orang pakai sedotan kadang-kadang kan karena dia nggak mau ngangkat botolnya atau botolnya terlalu dalam dan nempel di mulut kotor, jadi pakai sedotan. Ini mungkin bisa menjadi alternatif kalau kita mau pakai sedotan, bisa pakai sedotan yang ini dan hasilnya nggak ada limbah yang terbuang. Dan apalagi kalau misalnya kita makan banyak sedotan ini, kenyang. Iya. Jadi kan enak kan, biasanya ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita mempunyai solusi-solusi dengan teknologi-teknologi yang masa sekarang menjadi sebuah hal yang mestinya kita endorse terus-menerus sebagai konsumen. Ini salah satu produk yang bisa kita dibilang produk yang baik untuk menjaga bumi kita kalau kita mau pakai. Produk yang baik untuk menjaga bumi kita, beli yang baik juga, beli sedotan beras ini atau rice straw. Pasti teman-teman di rumah juga pada penasaran, Kak David. Beli rice straw-nya ini di mana dong sekarang? Jadi beli rice straw-nya bisa langsung mungkin ke website kita atau enggak ke sosial media kita, kontak admin kita langsung juga bisa. Tokopedia juga ada, sebenarnya di online ada gitu. Jadi kebanyakan semuanya online. Wah, sudah dijual bebas berarti Sudah ya? dijual bebas. Sebenarnya kan di Beli Yang Baik ini juga ada expo-nya ya. Jadi bisa beli juga di yang di websitenya Beli Yang Baik, kita .org itu ya. .org ya, beliyangbbaik.org, dan lihat-lihat itu bisa. Dijual nggak di venue kali ini, Mas? Dijual. Nah, teman-teman, ini hari terakhir, jangan sampai ketinggalan. Kalau males buat beli online, pengen langsung datang ke venue-nya, bisa langsung datang ke Kuningan City, ada venue Beli Yang Baik di sana. Di sini kalian bisa beli rice straw ini, bisa nyobain juga karena kata Mas Nugi, kalau belinya banyak, makannya banyak, kenyang juga ya Mas Nugi ya. Nah, saya masih penasaran Mas David, kalau kita tarik ke belakang sebelum akhirnya menciptakan rice straw ini, apa yang membuat asal mulanya akhirnya menciptakan rice straw ini? Iya, jadi sebenarnya produk pertama kita tuh kita waktu itu bikin gelas dari rumput laut, gelasnya juga bisa dimakan juga waktu itu. Itu produk pertama kita banget tahun 2016. Dan produknya itu terbuat dari rumput laut, namanya Elo Gel kayak gitu. Jadi gelas yang bisa dimakan, sekarang sedotannya bisa dimakan. Sebenarnya idenya adalah untuk menunjukkan nih, sebenarnya kan meskipun sekarang udah mulai banyak nih alternatif pengganti plastik lainnya, tapi kayaknya banyak juga yang agak misleading karena itu masih menghasilkan mikroplastik kayak gitu. Jadi terurainya nggak terurai jadi tanah, tapi terurainya jadi mikroplastik kayak gitu. Nah, kita pengen menunjukkan nih bahwa kayak produk kita juga sebenarnya aman, jadi sebenarnya nggak harus dimakan kayak gitu kan, tapi aman banget sampai sebenarnya manusia termakan pun bisa, jadi sama hewan termakan pun bisa, karena itu jadi kita mau nunjukin itu aja sih, kalau itu kayak sangat aman untuk dimakan, untuk digunakan gitu, jadi nggak akan sampai jadi mikroplastik kayak gitu. Tapi Fit, kalau misalnya ini tercecer di tanah, dia langsung terurai dan menyatu tanpa ada yang tadi bilang mikroplastik? Iya, benar-benar. Kan soalnya kalau ada plastiknya jadi nggak bisa dimakan dong Mas. Yes. Karena terbuat dari beras ya? Terbuat dari tepung beras dan tepung tapioka. Tepung beras dan tepung tahu yang biasanya kita konsumsi ya. Jadi aman dan kalaupun tercecer bisa terurai. Nah, saya penasaran Mas David, harganya kira-kira berapa nih? Teman-teman pasti yang di rumah juga pada penasaran, kalau mau beli harus siapin duitnya berapa?
Iya, harganya kita sama sedotan kertas mirip sih, nggak beda jauh. Kita start dari Rp316 harganya. Rp316 itu untuk retail price ya. Kalau misalnya untuk bulk pasti bisa lebih murah gitu. Jadi memang target kita sebenarnya lebih ke bisnis to bisnis sih di FONCO. Yes. Masih terjangkau dan ini bisa dibeli digunakan juga di restoran-restoran dan juga tempat-tempat makan lainnya agar bisa lebih ramah lingkungan. Nah, saya mau ke Mas Bimo dulu nih. Mas Bimo dari tadi diam mulu. Mas Bimo, kalau menurut Mas Bimo saat ini apakah invention seperti sedotan dari beras ini, Restro ini, dan juga terkait dengan pelarangan plastik dari pemerintah di supermarket yang ada sudah bisa mengena kepada masyarakat kalangan bawah? Ya, sejujurnya sebenarnya alternatif dari single use plastik itu sudah ada beberapa ya. Contohnya kita punya sedotan Evoware. Namun jikalau kita memang compare dengan harga single use plastik pada umumnya, memang lebih mahal ya Fit. Betul. Challenge-nya adalah bagaimana kita bisa membuat produk ini affordable untuk masyarakat di kalangan bawah dan bisnis di kalangan middle down gitu. Jadi masih ada challenge di sisi harga, tapi bukan berarti nggak mungkin. Pasti kita bisa cracking down gimana cara bisnis model yang nanti kita juga ada innovation di bagian itu. Wah, Gitu. karena kalau kita lihat sekarang, pemerintah pun telah berusaha untuk mengurangi penggunaan plastik. Di supermarket sudah tidak menggunakan plastik, tapi itu hanya supermarket besar. Otomatis warung-warung makan kecil Di yang pasar, penjual gorengan di pasar masih menggunakan kantong plastik sekali Betul sekali. pakai. Apakah ada solusi dari Carbon Ethics sendiri, Mas Bimo? Oke, jadi mulai tahun ini kita bekerja sama dengan Evoware. Boleh ceritain tentang Warung Lestari? Boleh banget. Oh, Apa boleh nih banget ya? Warung Sorry. Lestari kira-kira ya? Udah dapat clue-nya nih. Clue-nya Warung udah ada Lestari. namanya ya. Oke, jadi kita ngelihat pain points-nya dari bisnis to bisnis. Kita lihat juga dari sisi harga. Memang warung-warung itu merasa belum ada added value. Kenapa sih harus beli sedotan yang lebih mahal tapi ramah lingkungan? Kita melihat ada dari sisi affordability, yaitu dari harga dan juga dari sisi edukasi. Makanya kita bikin inisiatif bersama Evoware yang namanya Warung Lestari, di mana kita punya tiga impact yang kita mau envision gitu. Yang pertama social impact, di mana kita mau menjangkau lebih banyak warung untuk kita bisa mengedukasi mereka bahwa sebenarnya ada bahayanya loh kalau kita pakai single use plastik gitu. Jadi kita datang sekalian kita edukasi tentang produk ini, tapi kita juga kasih tahu bahayanya kalau misalnya kita pakai single use plastik, apa bahayanya untuk ocean dan juga dengan environment. Itu yang pertama. Jadi kita melakukan approach edukasi. Tapi edukasi saja tidak cukup. Kita harus bisa intervensi dalam sisi financial. Makanya kita juga yang kedua kita punya aim untuk impact secara ekonomi, di mana untuk pertama kita akan memberi free trial untuk warung-warung tersebut, dan ke depan-depannya jikalau dia repeat purchase kita akan subsidi seharga lebih murah daripada single use plastik. Wow. Gitu. Jadi pemilik toko juga merasa bahwa ya nggak apa-apa juga saya transition gitu, yang harganya juga masuk di kantong saya. Dan ke depannya juga kita ingin sekali supaya sustainable bisnis modelnya, dimana kita juga ngajarin si warung-warung ini untuk juga bisa bagaimana caranya mengconvince konsumennya mereka untuk mereka bisa pay per usage gitu. Jadi nggak cuman dicas ke tokonya, tapi juga dicas ke konsumen, dan juga bisa mengurangi, nggak harus setiap mereka beli minuman kita otomatis kasih sedotan, tapi bisa juga ya sekebutuhannya konsumen saja gitu. Sudah mulai dilaksanakan? Nah, itu kita sebenarnya lagi piloting ke beberapa warung ya, dan so far mungkin nanti akan dijelaskan sama David gimana ya, tapi intinya adalah kita ngelihat bahwa sebenarnya ada ambience yang cukup besar ya, potensi yang cukup besar di program ini gitu. Makanya juga butuh support banget dari teman-teman untuk mensukseskan program ini gitu. Yes, butuh support dari teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya saya mau dengar lebih jauh lagi, karena tadi Mas Bimo katanya akan dijelaskan lebih jelas lagi oleh Mas David. Silakan Mas David. Ya, jadi sebenarnya visi besar dari Warung Lestari ini, namanya juga Warung Lestari ya, kita ingin menciptakan warungnya itu bisa lestari secara keseluruhan gitu. Tapi kita juga melihat sebenarnya kita bisa mulai dulu nih dari yang paling kecil, yang sebenarnya yang dipakai di warung itu, dan yang paling
biasanya kayak terlupakan gitu, biasanya kayak sedotan gitu kan, karena itu kayak terlalu kecil dan orang mikirnya oh ini cuma satu sedotan doang nih, kayak nggak apa-apa kayak gitu. Nah makanya itu dari Warung Lestari ini kita bikin hashtag program kita itu namanya dimulai dari sedotan. Jadi seperti tadi Bimo udah jelaskan, edukasi ke warung, kita kasih tahu warungnya juga. Kalau customer yang nggak minta sebenarnya jangan dikasih kayak gitu untuk kan. Kalau minta dikasih pun bisa di-charge supaya mereka bisa berpikir ulang kembali kayak gitu untuk kan. Bisa rating. Nah, setelah dimulai dari sedotan, mudah-mudahan nanti secara jangka panjang kita bisa nggak cuma sedotan doang, kita bisa start dengan yang lain kayak dengan kantongnya atau dengan kotak makan apa segala macam, dan mudah-mudahan kedepannya pun kita bisa ngajarin warung-warung tuh untuk mulai bisa memisahkan sampah-sampah mereka. Dan juga nanti mungkin bisa kerjasama pastinya dengan Parongpong juga supaya kita bisa olah dan bisa dijadikan suatu barang kembali yang mereka nanti bisa pakai di warung itu lagi gitu. Jadi itu visi besar kita, tapi sekarang dimulainya dari sedotan. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin tertarik nih untuk support program kita juga, kita open, kita sebenarnya mau crowdfund juga, kita bikin paket namanya dimulai dari sedotan itu. Dari satu paket itu ketika teman-teman beli itu juga sama dengan mensupport kita untuk maintenance sedotan plastik itu sebanyak 200 sedotan atau biasanya itu kayak satu bulanan gitu dalam satu warung. Terus habis itu kita bakal setiap bulan edukasi warungnya. Terus kita bakal kasih poster-poster juga di si warung itu yang nunjukin sebenarnya bahaya penggunaan plastik. Jadi mungkin nanti pelanggan di warung itu juga mereka bisa ngebaca, bisa mulai teredukasi juga, bisa mulai paling nggak tahu nih sebenarnya plastik itu berbahaya, karena selama ini edukasi cuman ke menengah ke atas, yang marginalized mereka kurang mengerti gitu. Karena aku juga merasanya dulu aku tuh bikin FONCO juga karena setelah aku aware, setelah aku sadar gitu bahwa ternyata plastik itu berbahaya dan lain sebagainya. Kalau aku nggak sadar kan nggak bikin gitu. Jadi dari situ kita pengen bawanya. Iya. Untung ada Mas David ya, yang sadar katanya tadi, kalau nggak sadar nggak bikin-bikin. Nah, teman-teman semuanya juga di rumah yang mungkin masih bingung kenapa sih kita harus ganti sedotan plastik ke sedotan yang lebih ramah lingkungan atau ganti ke rice straw. Nah, ini nih sudah dijelasin tadi ya. Jadi Warung Lestari ini merupakan warung yang eco-friendly ya sebenarnya Mas David, atau warung yang sustainable. Nah, saya mau meminta tanggapan sekali lagi dari Mas Nugi nih. Mas Nugi ini bukan cuma musisi biasa, tapi juga environmentalist ya. Mas Nugi, kalau mendengarkan penjelasan dari Mas David dan juga Mas Bimo dari tadi ini terkait dengan Warung Lestari, ada upaya untuk mengurangi atau reduce penggunaan plastik sekali pakai. Apakah ini bisa menjadi solusi bagi pemerintah yang saat ini memang masih gencar untuk mengurangi plastik, program pengurangan plastik, tapi masih belum kena pada kalangan bawah? Benar, karena buat saya yang paling pasti kita harus menyentuh ke inti permasalahannya, yaitu ada di pendayagunaan atau konsumen dari plastik itu sendiri. Biasanya ada di masyarakat yang meluas di segala profesi ya. Bahkan mungkin yang paling kita tahu di pasar dan warung-warung itu yang paling banyak bersentuhan sama yang namanya plastik sekali pakai. Dan itu yang menurut saya memang harus kita sasar sebagai teman-teman yang punya perjuangan. Saya sih salut sama teman-teman yang siang hari ini kita ngumpul ngobrolin di sini bahwa kita ternyata bisa berbuat, dan jangan langsung menunggu sesuatu yang besar dulu, tapi dari hal yang kecil-kecil. Dan ini kalau misalnya dilakukan terus-menerus dan makin banyak yang ngelakuin, pasti akan menjadi dampaknya banyak ya. Sedotan plastik, terus nanti memakai tas belanja atau wadah makanan yang semuanya berdampak minim terhadap lingkungan, itu pasti akan menjadi sebuah kebutuhan nantinya. Karena apa? Karena resource kita sendiri sudah sangat terbatasi gara-gara plastik-plastik yang tercecer di laut, juga di tanah-tanah kita, dan itu akan mempengaruhi daya hidup dari bumi ini sendiri. Dan kita sebagai manusia yang cuma punya rumah ya ini, di bumi ini, ya harus melakukan inovasi, dan ini salah satu inovasi yang menurut saya harus viral sih sebenarnya. Jadi sebuah kegiatan yang terus-menerus kita butuhkan, moga-moga jadi bentuk kebutuhan. Jadi bukan cuma sekedar himbauan, tapi udah menjadi kebutuhan. Karena saya ngeliat fenomena pandemi kemarin ini, salah satu yang menjadi sebuah kebutuhan adalah bergerak, dan orang memilih sepeda salah satunya. Itu kan bisa. Ini pun seperti itu, tapi nggak perlu harus dalam tanda kutip nunggu pandemi
lingkungan, amit-amit kan. Ya. Tapi sudah ada solusi-solusi di depan mata yang sudah ditawarkan teman-teman semuanya. Silakan, kita mau seperti yang sudah dialami Mas David, punya kesadaran-kesadaran. Mungkin sekarang waktunya banyak orang merefleksi ya, dalam keadaan kita nggak boleh terlalu aktif lagi di luar. Karena ini, cobalah berpikir, dari setiap kegiatan yang kita pakai, semaksimal mungkin kita tidak berdampak kepada lingkungan. Kita itu aja dulu, dari pemikiran itu. Dan hari ini kita menawarkan ada produk-produk dari Parongpong, dari FONCO, terus juga dari Carbon Ethics, sorry Mas Bimo. Dan menurut saya ini adalah sebuah hal-hal yang bangkit dari teman-teman yang masih milenial loh ini ya. Saya mungkin bukan milenial lagi. Tapi terlihat masih milenial ya Mas Nugi. Amin. Tapi bukan berarti bahwa ini tidak menjadi sebuah apa ya namanya positif value yang mungkin akan harus kita sama-sama support. Dan dibeli yang baik.org ini juga salah satu platform yang nantinya akan mewadahi ini semua. Jadi moga-moga nanti akan bergulir menjadi sebuah tempat informasi, pusat belanja, dan sekaligus pusat apa namanya inisiator muda yang kemudian memunculkan ide-ide lingkungan yang lainnya gitu loh. Karena ini saya sih jujur sangat-sangat tepuk tangan. Parongpong bikin dari cigarette butts yang kita udah tahu banyak. Carbon Ethics juga mengajak orang berpikir tentang bagaimana hasil karbon yang dihasilkan dari setiap kegiatan. FONCO juga memberikan solusi-solusi dari peralatan-peralatan yang diberikan. Dan ini kan harusnya menjadi apa ya, sebuah tamparan lah kalau secara kasar ya. Tamparan bahwa kamu harus bangun dan harus berubah gaya hidupnya, karena udah ada prediksi bagaimana sampah plastik yang berjuta-juta itu ada di lautan kita, di tanah kita. Dan kemarin juga ada dokumenter baru yang menunjukkan hal-hal yang sedemikian dalam tanda kutip mengerikan, walaupun bagaimana itu sebuah informasi yang harusnya kita serap dan harus kita aplikasikan kehidupan sehari-hari. Yuk sama-sama mencari produk-produk yang baik untuk lingkungan hidup kita, dan semaksimal mungkin itu kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Wah, oke Mas Nugi, tadi sudah menjelaskan beberapa solusi. Tadi kita sudah mendengarkan terkait dengan replace, kalau kita mengganti sedotan, mulai dari sedotan dulu, sedotan plastik dengan rice straw. Kita juga mereduce atau mengurangi penggunaan plastik sekali pakai melalui program dari Carbon Ethics bersama FOWare, juga terkait dengan warung lestari. Nah, ini udah ada replace dan reduce. Tapi kita juga tidak bisa menghindari ya mas-mas semuanya untuk penggunaan plastik. Saat ini masih sangat sulit, kemana-mana kita masih bisa melihat kantong sekali pakai. Makanya ini kita butuh untuk merecycle, kita butuh edukasi dan pengetahuan terkait bagaimana bisa kita merecycle plastik sekali pakai. Jadi jangan sampai plastik yang kita dapatkan di pasar, ternyata kita langsung buang aja, padahal ternyata bisa kita recycle. Nah, kalau dari Mas Randy sebagai yang berkiprah, tadi sempat dijelaskan terkait dengan Parongpong ini adalah mengubah waste to material. Kira-kira jenis-jenis plastik apa yang bisa di-recycle atau bisa diubah dari waste menjadi material? Jadi memang kalau di Parongpong Recycle and Waste Lab itu kita sadar sekali sampah sendiri itu ada 3 tipe kan, yang bisa dikompos, yang bisa didaur ulang, sama nggak bisa diapa-apain nih. Jadi ternyata yang kita sadari tidak semua plastik juga bisa didaur ulang. Pun sebetulnya kegiatan untuk mendaur ulang itu sesuatu yang sebisa mungkin kita pilih terakhir karena membutuhkan energi dan membutuhkan effort. Nah, plastik yang bisa sebetulnya itu terbatas sekali, atau yang common ya. Dalam artian bisa itu bukan karena teknologinya, tapi lebih karena siapa yang mau memanfaatkan, dalam hal ini buyer. Jadi ketika kita misalnya kasih ke bank sampah, plastik itu kan akan dibawa ke buyer. Nah, buyer ini pada umumnya hanya menerima PP, HDPE, dan mungkin 2 ini sih yang paling populer ya. Jadi kalau kita ingat-ingat itu adalah tutup botol minuman kemasan dan bodinya. Tapi di luar itu, yang ternyata banyak sekali juga adalah plastik seperti double laminated yang biasanya buat makanan ringan, yang ada aluminiumnya gitu. Itu sebetulnya tidak bisa didaur ulang. Apakah ada teknologi yang bisa ke sana? Sebetulnya ada.
tapi secara common nggak bisa karena waste management itu supply and demand. Iya. Seberapa besar sampah yang masuk dan ketika keluar diolah menjadi apa? Plastik sendiri ketika diolah itu akan lama makin rendah, Kak Monica. Sehingga dia akhirnya ending-endingnya mungkin hanya jadi pot gitu. Jadi jangan bayangkan plastik itu didaur ulang jadi sesuatu lagi. Sehingga si rice straw ini betul-betul ketika kita bicara reuse, reduce, recycle, dia bahkan ada yang namanya refuse kan. Ini bahkan lebih mundur lagi, rethink. Memikirkan sebetulnya apa sih sampah kecil yang bisa kita kurangi. Nah, ngomongin sampah kecil, plastik, sebetulnya nomor 1 di laut, itu kalau kita lagi beach clean up, itu ternyata bukan plastik yang kita kenal, tapi jenis plastik yang namanya selulosa asetat. Dan itu adalah puntung rokok sebetulnya. Puntung rokok. Betul. Ternyata puntung rokok terdapat kandungan plastik juga, Betul, Mas dan Randy, ya? nomor 1 polutan di laut. Wah. Paling banyak. Polutan termasuk dalam kategori plastik dalam artiannya? Dalam keseluruhan kita ketemu di beach clean up itu, nomor 1-nya itu sampah puntung rokok. Puntung rokok. Dan puntung rokok ini memiliki kandungan plastik Betul, yang betul. tidak dapat terurai. Betul. Wah, Dan tidak bisa didaur ulang sebetulnya. Karena ada busanya juga ya. Betul, fibernya itu, Mas. Fibernya. fibernya itu. Seperti apa Mas Randy untuk mengubah akhirnya waste menjadi material kalau puntung Ya. rokok ini? Masih bisakah atau sudah mustahil? Apakah para perokok di bumi harus berhenti merokok? Ya, betul. Jadi saya selalu logikanya adalah yang saya lakukan saat ini tuh ngepel lantai. Ya kan? Saya lagi ngepel lantai, tapi di sana ada Mas Davin yang lagi nutupin keran nih. Caranya gimana? Dengan ngasih edukasi, dengan ngasih pilihan lain. Kadang-kadang orang bukannya nggak mau berubah ya, tapi mungkin nggak tahu kalau berubah menjadi apa. Kalau saya mau berhenti melakukan habit yang nggak bagus ini, pilihannya apa? Nah, di sini ada teman saya, Mas Davin, yang lagi nutup keran nih. Kita lagi lihat-lihatan, saya lagi ngepel gitu kan. Terus muncul ada Mas Bimo juga yang kayak, udah segini bro, air yang keluar. Mas Randy ngepelnya udah berapa hari nih, capeknya berapa, keringetnya berapa gitu kan. Jadi saya selalu bilang, kalau ada yang lagi ngepel, apa kita mau tetap biarin kerannya kebuka? Enggak kan, kita kasihan dong sama yang ngepel. Karena yang pakai air sama yang ngepel jumlahnya lebih banyak yang pakai air gitu. Jadi akhirnya kalau misalnya kita bisa lihat apa yang bisa kita lakukan, sebetulnya skalanya masih sangat terbatas. Butuh economic of scale untuk membuat ini bisa diterima sama banyak pihak. Tapi solusi yang kami coba, karena kami Private Research Institute, kami meriset waste material puntung rokok itu bisa menjadi produk yang fibernya kita manfaatkan. Dan logika pemakaiannya adalah, tadinya kita import nih dari luar negeri. Harganya tergantung dolar, sehingga produk kami harganya naik turun. Ibaratnya kita mau bikin meja ini, kadang ke klien saya bisa untung, kadang juga untungnya tipis. Tapi ternyata kita cari material lokal apa nih yang ada di sekitar kita. Dan luar biasanya material lokal itu ternyata adalah sampah puntung rokok. Wow, Gitu. ternyata menjadi salah satu bahan baku berarti untuk produk-produk seperti apa, Mas Randy? Nah, itu sebenarnya produk-produk yang sekarang kita sedang kerjasamakan itu di program campaign berkolaborasi bersama dengan FONCO yang namanya Rethink Bat. Rethink Bat ini kita mengumpulkan sampah puntung rokok dari partner-partner kita dengan cara yang lebih responsibel. Gimana caranya? Menggunakan kantong organik airtight yang diproduksi sama FONCO supaya kita nggak spread the virus. Karena sebetulnya pengoleksian kami sudah dimulai dari 2019, cuman waktu itu kan belum pandemik ya. Iya. Jadi nggak apa-apa nih ngumpulin puntung rokok. Nah, begitu pandemik muncul, terus kita bertanya apakah kita akan stop melakukan ini karena tidak ada yang melakukan. Akhirnya kita duduk bareng, kerjasama, kita sedang coba untuk pengumpulan ini, dan akhirnya menarik sekali karena kita bisa ngasih lihat langsung ke pihak yang membantu mengumpulkan produk Anda jadi ini loh. Jadi apa? Itu kita buat jadi pot. Wah, dari puntung rokok. Betul. Puntung rokoknya tapi diolah. Diolah lewat proses yang namanya hydrothermal. Wah, jadi sudah tidak kelihatan puntung rokok ya? Betul. Jadi kuncinya upcycling adalah produk itu disukai orang karena kualitasnya, karena desainnya, karena fungsinya. Perkara ternyata dia dari sampah, itu tuh adalah adding story. Sehingga belum apa-apa memang kita desainnya bagus. Nanti saya juga mau ngasih lihat langsung ke Mas Nugi sama
Kak Monica produknya, tapi ketika orang lihat dia sama sekali nggak nyangka itu dari puntung rokok. Wah, dibawa Mas. Saya sebenarnya bawa, cuman gimana cara ngambilnya ya? Ada di tas saya. Mungkin teman-teman panitia bisa membantu, karena Monica juga jadi penasaran ini. Betul. Karena di daerah Monica di Sulawesi Utara, Monica daerah asal Monica, teman-teman komunitas itu puntung rokoknya disusun, kemudian dijadikan ornamen, hiasan. Jadi masih kelihatan puntung rokoknya. Tapi ternyata ini diolah ya, Betul, Mas. dan karena kuncinya tuh industrialisme itu di mana kita harus bisa scale up, Kak Monica. Karena kalau saya selalu jadi workshop yang kecil, saya tidak bisa scale up karena tidak punya teknologi dan sistemnya. Dia tak akan menyelesaikan masalah. Sedangkan kami yang duduk di sini kan inginnya menyelesaikan masalah lewat kacamata bisnis ibaratnya gitu, bukan membisniskan masalah. Iya. Betul. Kita lihat puntung kira-kira di puntung wah, rokok ini Saya diolahnya bisa mau- jadi apa ya? Ini sekaligus Ini asbaknya Ini. nih. betul. Ini Wah, hadiah buat Mas asbak. Nugi ini. Wais, Wah. ini dari puntung rokok. Dari puntung rokok. Jadi produk ini adalah produk parompong rollap dan kontur konkrit Wah. lab. Oke, Silakan, Monica keren mau lihat juga. banget. Teman-teman Jadi di sini bisa dijelaskan. lihat, ini nggak kelihatan sama sekali loh. Betul. Dari puntung rokok ternyata. Dan yang cakepnya dia tuh tetap keluar karakter khusus karena fibernya dari puntung rokok itu dia jadi bolong-bolong gitu, Mbak. Terus kadang-kadang kita masih suka dapat gosongnya. Jadi dari kacamata desainer menarik sekali sih. Kelihatannya jadi estetik. Ya, betul. Dan ini harusnya di-endorse sama perusahaan-perusahaan rokok juga nih. Nah, Untuk dijadikan souvenirnya mereka bahwa dari hasil puntung rokok yang mereka bagikan ke konsumennya dipakai, hasilnya balik lagi menjadi sebuah produk yang berguna. Moga-moga sih. Karena ini buat saya sih zero jadinya kan, Zero yang waste. berguna. Moga-moga ada produk-produk yang mau memakai produk-produk dari Parompong yang menurut saya menjadi solusi. Karena memang harus ada perputaran itu kan. Ya. mungkin yang lagi nonton ada teman-teman atau yang bekerja di perusahaan rokok Iya. bisa langsung menghubungi Silakan. Parompong ya, Iya. Parompong Raw Lab. Nah, saya penasaran juga nih kalau tadi ini udah pengelolaannya, tapi ketika mengumpulkannya, Mas David ngumpulinnya di mana aja, Mas? Bisa dapetin akhirnya puntung rokok sebanyak ini? Iya, jadi kita kerjasama sama Parompong, kita tuh lagi bikin pilot project. Jadi pilot project yang pertama itu kita mau, kan udah ada di 35 tempat ya? Udah ada 35 tempat, tapi kita mau nambah 30 tempat di 30 restoran di Jakarta, 30 restoran di Bandung juga, kayak gitu. Untuk kita pilot project selama 1 bulan dulu. Habis itu pengumpulannya adalah menggunakan kantong, untuk pengumpulan kantong sampahnya itu menggunakan kayak kantong kita yang terbuat dari rumput laut. Jadi bisa langsung nanti dimasukin, habis itu bisa langsung diikat, bisa langsung kayak airtight gitu. Dimana cara pengumpulan itu tuh jadi nggak akan menyebarkan virus-virus yang sekarang sebenarnya ada ya kan, karena mungkin sebelumnya dipisahin secara manual satu-satu itu bisa ada penyebaran virusnya gitu. Jadi kantongnya sendiri pun bisa langsung nanti dimasukin ke dalam teknologinya, ke dalam proses pengolahannya dari Parompong. Jadi kayak touchless ya, jadi kayak mengurangi lebih banyak kayak yang megang-megangnya apa segala macam gitu. Jadi dari tetap pembuang pertama sampai yang bikin asbak itu nggak ada yang pegang bersentuhan. kayak gitu untuk ini. Wah. Kayak gitu. Jadi aman di Aman. saat Protokol pandemi kesehatannya juga. juga Kesehatannya. Di saat pandemi ini Dipikirkan. tidak perlu diragukan lagi akhirnya. Saya penasaran nih kalau Mas Bimo udah lihat nih asbaknya seperti apa. Pandangan dari Karbonetics seperti apa? Jadi kemarin sempat juga discuss sama Pak Rompong, sebenarnya kalau dari Karbonetics kita sangat interested untuk memodelkan gimana sih avoidance dari karbon ini sendiri gitu, dan juga avoidance dari waste. Dan kalau saya sebagai konsumen ya, walaupun saya tidak merokok, ini sejujurnya sangat sangat solution sekali, dan ini juga bisa jadi semacam produk yang memang bisa dipakai ya untuk semuanya, kafe. Dan tadi benar banget kata Mas Nugi untuk di-endorse ke perusahaan-perusahaan, ini bisa jadi suatu gimmick ya untuk dikasih ke konsumen juga. Gitu. So, jadi menarik sekali nih dari Karbonetics, kita pengen banget ya mungkin nanti nextnya kita memodelkan bareng ya Iya. story-nya gitu. Kan kemarin Oke. kepikirannya sebenarnya dari vas bunga yang kita hasilkan dari ini, kayak tanamannya bisa mengurangi karbon, nanti dihitung oleh Karbonetics. Sebenarnya kemarin sempat kepikiran seperti itu. Jadi kita bisa kolaborasi multisektor sebenarnya untuk menciptakan dunia tanpa polusi plastik ini bersama-sama gitu. Jadi kuncinya
kolaborasi. Kolaborasi. Keren. Saya masih penasaran, masih saya tertarik Kalau banget dengan Monica dulu waktu di Manado sana, ada nggak orang yang kerjanya mengutin puntung rokok? itu walaupun itu ya Mas yang tadi aku cerita yang disusun-susun itu pun dari teman-teman komunitas Teman-teman yang memiliki kafe. Jadi di kafenya itu yang teman-teman pada ngerokok, setelah itu mereka bersihin, dibikinlah itu. Tapi nggak ngumpulin gini ke restoran-restoran, akhirnya bisa jadinya gini. Emang kenapa Mas Nugi? Ya, ini salah satu kans yang bisa dijadikan mendayagunakan orang-orang yang pengen berkolaborasi langsung. Karena hasilnya juga ada faktor ekonomi yang akan mereka dapatkan dari hasil produksinya ini. Karena dulu waktu kecil aku sering lihat tuh yang pakai sumpit panjang ceplok, bener kan? Dulu Tapi itu plastik ya, sama-sama botol bukan kemasan. puntung rokok, puntung rokok. Dulu ada khusus untuk puntung rokok. Nah, saya jadi kebayang ini kalau misalnya Parongpong, FONCO dan juga Carbonetics memang benar-benar spread out tentang masalah ini, dan ini jadi apa ya? Jadi seperti ada padat karya juga, karena perokok di Indonesia juga banyak. Terus juga banyak yang tercecer di mana-mana, banyak yang nggak dibuang di asbak yang benar, di asbak aja udah banyak, di jalanan juga banyak. Nah ini kan bisa punya kesempatan orang melakukan profesi yang baru, dan hasilnya bagus juga untuk lingkungan dan sekaligus untuk pendapatan. Itu yang paling penting kan. Kemarin saya sempat diskusi juga sama David, bagaimana caranya kita mengendorse orang-orang yang mau melakukan kegiatan warung lestari ini mendapatkan benefit dari hasil kerjasama mereka, karena mereka kan sebenarnya orang yang dalam arti saya cuma jualan laku ya saya dapat untung. Nah pengennya kita juga memberikan apresiasi sehingga makin guyup lah, makin banyak lah orang yang tertarik. Oh, gue udah ngelakuin kebaikan, masih lagi dapat benefit. Secara walaupun nggak sebesar yang mereka harapkan, tapi paling nggak itu kan apresiasi dari kita yang mengajak warung-warung ini, yang menurut saya menjadi sebuah role model lah, bahwa kegiatan lingkungan hidup ini memang mempunyai dampak juga secara ekonomi nantinya kepada kita ini gitu. Karena orang-orang biasanya udah ribet, terus capek, nggak dapat apa-apa, mau ngapain? Kan ada orang lain. Nah, soalnya kan ngomongnya gitu. Padahal ternyata apa yang kita lakukan juga akan berdampak ekonomi. Karena saya sendiri sudah ngalamin bagaimana kalau saya bertransportasi dengan sepeda, misalnya membawa botol minum, saya udah nggak istilahnya saya cuma bawa uang 10.000 aja untuk muter-muter Jakarta masih aman gitu loh, nggak perlu bayar parkir, ya kan? Jadi buat saya itu kenyataan, kita kan ngerasain bahwa ternyata berhemat itu juga bisa diterapkan dalam perilaku yang ramah lingkungan. Gitu. Kata kasarnya sebenarnya ternyata kalau kita ramah lingkungan kita bisa hemat. Dan juga lewat ternyata kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan itu bukan selalu harus kita yang mengeluarkan uang, tapi bisa bernilai ekonomi juga buat kita sendiri sebenarnya. Jadi why not kita mulai hidup sustainable. Nah teman-teman, kembali lagi ya, saya penasaran, kalau ini kan yang dibawa cuma asbak doang. Kalau program jangka panjang dari Parongpong sendiri terkait dengan Riting Buds ini bisa dijadiin apa lagi ini? Jadi sebetulnya mungkinkah jadi bangunan ataukah jadi apa aja? Jadi sebetulnya ini produk kita tahun 2019. Waktu itu kita menang pameran di Paris, Motion Objet, dan di 2020 kemarin tuh sebenarnya ini adalah ada kakaknya. Kita bikin stools. Namanya Nyali Rastools. Jadi Nyali Rastools ini juga pemenang Best of the Best Indonesian Furniture and Craft Award. Dan sebetulnya saat kita sedang berbicara sekarang, tim saya lagi ada di Tangerang, kita lagi bikin satu bangunan menggunakan hampir 1 ton puntung rokok yang mudah-mudahan tengah tahun ini udah bisa di launching. Jadi kita benar-benar sudah dari A to Z-nya, mulai dari protokolnya, terus teknologinya, sampai produk ini akan pergi kemana itu sudah kita pikirkan. Skalanya memang masih kecil, tapi zaman dulu juga jarang yang punya handphone ya. Zaman sekarang semua orang punya handphone. Kuncinya apa? Economic of scale. Dan gimana caranya bisa kayak gitu? Ya kita minta dukungan nih sama teman-teman yang lagi nonton untuk spread the word. Makin banyak yang tahu tentang teknologi ini, makin terjangkau dan makin banyak yang bisa kita olah. Saat ini kita kan sedang membahas beli yang baik. Kira-kira ini bisa dibeli nggak Mas Randy? Bisa. Sekarang sudah tersedia di marketplace. Kita punya vas, kita punya
phone holder yang nanti akan kasih ke kamu Nika. Ini asbaknya yang pertama kali. Terus kita punya bench. Jadi kalau teman-teman yang punya kafe pengen punya bench outdoor atau bahkan indoor dari puntung rokok, kita bisa nyediain. Dan yang lagi ngebangun rumah, pengen rumahnya tilingnya full pakai puntung rokok, kita juga nyediain. Bisa juga. Ya. Udah masuk industri. Wah, keren banget. Dari puntung rokok ya. Puntung rokok bisa jadi barang-barang seperti ini. Dari beras bisa jadi rice straw. Kemudian kita juga terus mengedukasi, bukan cuma bagi supermarket besar, tapi juga supermarket kecil melalui warung Lestari ini. Keren banget dong teman-teman. Makanya jangan sampai kalian ketinggalan ternyata, karena kata Mas Nugi, kalau kita hidup ramah lingkungan, kita bisa hemat, dan ternyata ramah lingkungan itu membawa nilai ekonomi, bukan membuat kita jadi rugi. Maka dari itu teman-teman harus tetap beli yang baik. Dan jika kalau teman-teman masih penasaran seperti apa rice straw ini dan kira-kira beli yang baik itu seperti apa, bisa mengunjungi langsung venue dari Beli Yang Baik di Kuningan City. Hari ini hari yang terakhir. Nah, sudah ada 3 solusi ya. Ada terkait dengan reduce, ada replace juga, dan juga recycle. Ini semua terkait dengan tambah lagi rethink. Ada rethink juga, rethink dulu. Ada solusi-solusi ini, tapi mengapa plastik ini masih sulit untuk kita bukan diberhentikan juga, tapi untuk kita mengurangi dengan kesadaran diri kita untuk mengurangi penggunaan plastik, atau bahkan sama sekali tidak menggunakan plastik sama sekali. Saya mau minta tanggapan dari Carbonetics dulu, Mas Bimo. Ya, kalau bagi Carbonetics memang sebenarnya kan plastik ini di-invent karena dia mau solving the environmental problem. Dulu banyak banget packaging yang menyebabkan deforestasi dari kertas segala macam, dan dibuatlah plastik. Namun in translation mungkin a bit lost gitu ya. Kita sering menemukan single use plastik. Itu yang benar-benar jadi problems, di mana so many pollutions gitu ya sekarang. Nah, sebenarnya kalau dari Carbonetics, jikalau memang plastik itu memang is a great material ya, tapi kalau misalnya dia bisa ditarik balik dari environment dan bahkan tidak leaking ke environment, dan di-keep dalam infrastruktur yang namanya circular economy, itu bisa menjadi sesuatu yang positif. Jadi lebih kepada perspektif bagaimana kita lebih bijaklah dalam menggunakan plastik. Lebih bijak dalam menggunakan plastik, sama seperti openingnya Monica tadi juga ya. Sebenarnya plastik itu di-invent bukan untuk merusak bumi, tapi untuk membantu sebenarnya sebagai sesuatu yang ramah lingkungan. Karena kalau kertas tidak bisa lagi kita pakai ulang, tapi ternyata plastik, karena botol minum kita atau tempat makan kita pun dari plastik sebenarnya, tapi itu menjadi ramah lingkungan karena bisa kita pakai berulang-ulang. Tapi saya masih belum mendapat tanggapan terkait dengan mengapa masih sulit untuk masyarakat mengurangi plastik ini. Silakan Mas David. Oke, kalau dari aku mungkin pertama kali balik lagi ke awareness ya. Jadi mungkin karena pengalaman juga, karena dulu aku tinggal di Kanada 4 tahun nggak pernah pulang. Pas pulang habis itu baru tahu kan mengenai permasalahan plastik, karena di sana udah terbiasa dengan udara yang bersih dan lingkungan yang bersih kayak gitu. Jadi pas begitu aware tuh bener-bener kayak wah pengen nih melakukan sesuatu kayak gitu untuk kayak permasalahan plastik. Jadi yang pertama mungkin tingkat awareness-nya mungkin masih kurang ya, terutama untuk ya kalau ke kalangan atas mungkin udah banyak yang mulai sadar dan mulai teredukasi juga, dan mereka mau melakukan sesuatu. Tapi yang kalangan bawah baik lagi seperti itu, makanya kita berkolaborasi dengan Carbonetics untuk bikin warung lestari juga seperti itu kan. Terus habis itu aku juga melihat mungkin baik lagi kan kita emang nggak bisa menciptakan, kita nggak bisa men-solve satu solusi dengan mempunyai pemikiran yang sama ketika kita menciptakan problem itu kayak gitu kan. Jadi kita harus berpikir ulang lagi kayak gitu. Dan juga kalau misalnya kita lihat dari industri ini, industri yang ramah lingkungan, kalau dari Carbonetics kan lebih kayak pencatatan perhitungan karbon apa semacam gitu tekniknya. Dari segi FONCO kita lebih ke replace, tapi dan Parompong kan sebenarnya lebih ke recycle. Tapi kadang-kadang tuh kita dari yang misalnya replace dan recycle sendiri itu kadang masih
kayak visinya sebenarnya harusnya sama kan, tapi kayak kesannya tuh gak duduk bareng, kesannya tuh kayak musuhan, kayak malah saling nyerang, kayak yang recycle bilang wah nggak mungkin kayak plastik bisa di replace misalnya kayak gitu kan, dan banyak plastik yang bilangnya katanya eco friendly tapi ternyata nggak eco friendly kayak gitu. Terus habis itu dari segi yang mau replace bilang kayak wah kayak recycle juga cuma bisa sampai berapa kali doang dan itu masih menghasilkan banyak energi dan apa, dan kayak nggak semuanya bisa recycle gitu kan. Tapi yang aku lihat kita sebenarnya punya tujuannya sama, ya kenapa kita maksudnya bermusuhan dan saling menyerang? Harusnya kita duduk bareng seperti ini gitu kan, kita ngobrol-ngobrol apa yang kita bisa kolaborasikan bersama, saling memiliki benefit juga, karena kan ketika kita ngomongin sustainability kan harus dari segi people, planet sama profit kayak gitu kan, supaya dari segi bisnis model pun bisa sustain jangka panjang kayak gitu, duduk bareng-bareng. Dan untuk itu jadi mungkin semoga dengan kayak kita ini bisa lebih banyak menginspirasi ya teman-teman yang lainnya di bisnis-bisnis juga di sana. Kalau kita tuh sebenarnya jangan sendiri jalannya, kita kolaborasi dari individu, pemerintah, organisasi, karena Carbonetics kan juga NGO ya kayak gitu. Habis itu individu support juga Mas Nugi sama Mbak Monica juga gitu kan, dan juga kayak kita bisa kolaborasi bareng-bareng gitu sih. Itu menurutku harus lebih banyak lagi kolaborasi seperti yang kita lakukan, supaya efeknya pun ya bisa banyak gitu. Dan juga kita berpikir ulang kayak nggak cuman ke atas, target atas doang terus, tapi juga ke bawah kayak gitu. Itu kita hanya bisa lakukan itu dengan kolaborasi sih, karena kita bukan Superman, kita nggak bisa lakuin itu sendiri, harus dibanyakin kolaborasi. Menurutku itu cukup penting ya untuk supaya bisa lebih spread lagi, lebih banyak lagi gitu. Jadi intinya kolaborasi multi sektor seperti yang dilakukan oleh Mas Bimo, Carbonetics dengan FO&Co, juga Rating Buds dengan FO&Co juga, ada edukasi, ada penelitian-penelitian untuk membuat hal-hal yang ramah lingkungan juga. Ini menjadi solusi-solusi dan juga membangun atau meningkatkan kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri agar benar-benar mau hidup ramah lingkungan karena pilihan dari diri sendiri ya Mas. Karena bukan kalau cuma paksaan ya dilakukan hari ini aja, besok tidak lagi dilakukan, tapi kalau memang dari hati kita, dari kesadaran diri kita, akhirnya bisa menjadi sesuatu yang sustainable juga. Kalau tadi dari sisi edukasi dan lain-lainnya, saya penasaran juga kalau dari sisi sudut pandang Mas Randy di dunia industri, seperti apa? Sebetulnya di Indonesia terutama daur ulang itu kan rate-nya rendah sekali ya. Yang paling tinggi itu sebetulnya kalau secara negara Taiwan mereka sekitar 45%, Jepang itu rata-rata 35 ke 40, tapi di Jepang ada satu desa Kamikatsu yang bisa sampai 80%. Dan waktu saya ke sana saya penasaran, saya pikir karena ingin menyelamatkan dunia atau apa, tapi ternyata karena logik aja Kak Monica. Mereka kalau tidak merecycle 80% yang mereka hasilkan, mereka harus bayar 160.000 yen per kontainer untuk nyebrang ke Yamaguchi, ngelewatin selat. Jadi alasan logik ini yang memaksa mereka untuk neken angka residunya sampai 20%. Hanya 20% nih yang pergi di luar dari sistem recycle. Nah, menyambung yang tadi Mas Bimo sama Mas David bilang, saya setuju banget ketika dibilang, oh orang Indonesia tuh kuncinya kan yang Mas Bimo cerita, kurang punya knowledge-nya, memperlakukan plastik seperti memperlakukan daun pisang misalnya. Habis makan ya sudah gitu. Karena pertama kali plastik masuk ke Indonesia tidak ada edukasi, barang ini tuh tidak bisa terkompos loh, harusnya Anda kembalikan ke tempat khusus yang dikelola sama pihak tertentu misalnya gitu. Yang kedua yang Mas David bilang, selain tidak tahu, tapi juga tidak punya pilihan lain. Jadi ketika kita melarang orang melakukan A, kita kan harus bilang why gitu kan, kenapa A ini tidak baik. Lalu kalau tidak melakukan A, pilihannya apa? Kadang-kadang larangan dan himbauan untuk mencegah habit yang kurang baik itu tidak disertai dengan informasi, kalau naik mobil tidak baik, saya harus naik apa? Misalnya naik sepeda, tadi Mas Nugi udah cerita. Kita sampaikan langsung, ini ada sepeda loh. Tapi biasanya yang terjadi adalah nggak boleh naik mobil. Lalu gimana? Ya nggak tahu, pokoknya nggak boleh naik mobil gitu kan. Sehingga menurut saya, betul. Jadi kuncinya dua ini. Dikasih tahu, lalu dikasih pilihan. Kalau mereka sudah punya pengetahuan dan sudah punya pilihan, pasti ada harapan. Pasti ada harapan. Kalau saya ke Mas Nugi, tadi
Ada 3 nih narasumber saya yang ngomong menjelaskan. Kalau dari Mas Nugi sendiri, Mas Nugi ini yang benar-benar akhirnya memilih untuk menjadi environmentalist, memiliki hidup yang ramah lingkungan. Apa yang men-trigger akhirnya Mas Nugi memilih pilihan tersebut? Ya satu karena saya pernah punya kenangan masa kecil ya dengan keadaan alam yang berbeda sama sekali sama ini tahun 80-an sama tahun 2021 sekarang sangat berbeda dari sumber-sumber daya yang kita punya, udara yang kita punya, air yang kita punya itu beda. Jadi aku udah pernah punya kenangan. Terus kemudian saya sekarang udah punya anak. Gimana nanti anak saya the next generation apakah akan sama nggak minimal nih sama saya yang sekarang masih bisa santai apa jangan-jangan orang-orang zaman dulu udah ngomongin acid rain hujan tuh bisa bikin semua sakit amit-amit kan kejadian. Saya bilang bahwa masalah plastik ini adalah salah satu masalah yang mungkin dulunya nggak pernah dipikirin sama orang lain karena itu tadi isu yang pertama adalah isu lingkungan juga. Jadi sekarang adalah ternyata dari kecil yang ditanamkan ayah saya adalah bagaimana semaksimal mungkin kita sebagai nggak usah mikirin ke luar negeri dulu di sekitar rumah kita di Indonesia kita ngerti nggak tanah kita butuh apa, sumber mata air kita butuh apa, pohon kita butuh apa. Dari situ nanti kita akan mempunyai perilaku-perilaku yang pengen mencintai apa yang di sekitar kita dulu. Salah satunya adalah composting tadi, composting dari makanan organik yang biasanya kita ada sisa lah beberapa potongan-potongan sayur dan ikan yang nggak pakai di rumah. Itu kita perkenalkan juga sama anak-anak saya. Dan juga sekarang masalah plastik ini sampai di abad 21 kan sekarang ini masih menjadi sebuah teknologi yang diamini teknologi paling mutakhir untuk semua produk. Bahkan di baju kita yang nempel. Komunikasi, medicine, semuanya pakai plastik. Tapi yang masalah sebenarnya yang terjadi adalah plastik yang tercecer di laut, di tanah, di sungai, di sekitar rumah kita. Bagaimana caranya? Saya tadi barusan dengar teman-teman semuanya ngobrol, saya ingat ternyata dari dulu sampai sekarang awareness itu harus terus diingatkan. Dalam arti jangan buang sampah sembarangan. Itu kan klise. Ternyata nggak cukup buang sampah. Memang nggak cukup. Cuman dari situ mau buang sampah kita simpan dulu. Siapa tahu kita sendiri lupa terus habis itu kita browsing dengan gadget kita bisa dikirim. Misalnya puntung rokok yang ada di rumah ke Parongpong, terus ke FONCO kita kerjasama segala macam dengan Carbonetics juga bisa seperti. Jadi memang harus dimulai dari sekarang bagaimana berpikir ulang tentang perilaku kita sehari-hari. Itu yang pengen saya ingatkan sekali lagi bahwa dialog kita sore hari ini benar-benar inspiratif buat saya yang udah pernah ngalamin dulu Jakarta dan sekitarnya. Sekarang dengan keadaan seperti ini, bertumbuhnya populasi, bertumbuhnya teknologi dan segala macam, tapi masalahnya sebenarnya masih di situ-situ juga. Bahwa sumber daya alam kita makin berkurang. Dan salah satu penyebabnya ternyata kalau plastik itu tercecer. Saya nggak mau musuhi plastik. Semua yang saya pakai masih ada plastiknya, bro. Saya nggak bohong kan. Kalau kita musuhin juga salah. Lah lu masih pakai, lu munak lo digituin kan. Bahan untuk baju sepeda itu harus dari plastik kalau mau cepat kering, dry fit dan segala macam ada polyesternya. Dan menurut saya itu memang teknologi-teknologi yang masih mumpuni kita pakai. Yang bermasalah tadi sedotan, tas, belanja plastik kresek yang dibuang percuma kemana, dan puntung rokok yang ternyata baru tahu saya kalau itu ternyata yang paling banyak juga ada di laut kita. Bersyukur sih saya nggak pakai cigarette butts ya. Kratekers nggak ada buttsnya, sampai habis. Dan itu menurut saya menjadi sebuah panggilan lagi nih untuk saya. Wah ternyata masih terus loh. Dan harusnya sore hari ini kita sama-sama saling mengingatkan dari mulai diri sendiri apa sih yang udah kita lakukan untuk mereduce itu semua masalah-masalah lingkungan hidup kita, dimulai dari penggunaan single use plastik. Sekali lagi kita di sini bukan memusuhi plastik, betul kan? Betul. Kita mencari solusi supaya plastik tidak menjadi masalah di kemudian hari untuk bumi kita yang satu-satunya ini. Dan moga-moga ini solusi yang udah ditawarkan nih, yang tadi udah dikasih tahu. Ada kok cara-caranya seperti jangan nggak boleh pakai plastik. Terus pakai apa dong, bro? Hah? Pakai apa? Nggak tahu. Nggak asik. Jangan pakai plastik. Emang pakai apa?
plastik tapi yang bisa dipakai sampai lo usia berapapun. Oh ada ini. Misalnya. Atau plastik yang terbuat dari organik material. Ada juga wadahnya, maksudnya kantong belanja atau sedotan yang diproduksi sama FONK, dan ini kan menjadi sebuah solusi. Oh ternyata nggak susah ya dalam tanda kutip, asal kita mau. Itu kata-katanya, mau atau tidak, bukan bisa atau tidak. Mau atau tidak, bukan bisa atau tidak. Ya, dari hal-hal kecil aja ya Mas Nugi, seperti mulai dari sedotan, tagline-nya tadi, kita mengganti dengan yang lebih ramah lingkungan seperti Raistro ini. Dan akhirnya kita bisa hidup lebih membantu untuk bumi kita ini. Tapi walaupun dengan solusi-solusi ini yang ditawarkan, hari ini kita memberikan ada 3 macam solusi. Tapi bagaimana pendekatannya kita kepada industri, perusahaan, pemerintah juga untuk memaparkan ya ini solusi yang bisa kita pakai sebenarnya. Tapi mungkin belum digubris oleh pemerintah. Di sini kita tidak menuduh, saling tuduh menuduh ini tanggung jawab pemerintah atau tanggung jawab dari masyarakat. Di sini kita bekerja sama sebenarnya, harus ada sinergitas antara pemerintah dan juga masyarakat terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan ini. Ya, tapi tadi Mas Nugi bilang kenyataan ya, ternyata pemerintah masih agak belum terlalu fokus, belum memprioritaskan terkait masalah lingkungan. Padahal aspek lingkungan, kalau tidak ada lingkungan yang baik, tidak ada pariwisata, tidak ada pertumbuhan ekonomi, tidak ada kehidupan lah sebenarnya. Kalau dari Karbonetics sendiri bagaimana mensiasati hal tersebut sebenarnya? Iya, jadi sebenarnya di Karbonetics menariknya kita juga meng-engage tidak cuma government tapi juga businesses gitu ya. Karena kita bukan yang memusuhi bisnis gitu. Justru bisnis itu dia seperti corporate, mereka itu sebenarnya juga memproduksi produk-produk yang berguna bagi masyarakat. Namun mungkin mereka punya dampak lingkungan begitu kan. Makanya kita juga mau encourage mereka untuk nggak cuman memproduksi barang saja untuk kita semua, tapi juga men-solving climate issue dan juga sampah yang mereka hasilkan. Sebagai salah satu contoh adalah kita kan sama FOWare ini kerjasamanya, Warung Lestari itu sebenarnya konsepnya ada plastic offsetting, di mana perusahaan itu bisa sebenarnya untuk mengurangi plastik usage-nya mereka dari produk-produk mereka menjadi recycled, plus nanti di offsetnya melalui plastic offset. Salah satu programnya adalah Warung Lestari. Terus juga di Karbonetics juga kita juga approach ke corporate untuk gimana caranya mereduksi carbon emissions-nya dari perusahaan dan juga bisa meng-offset melalui penanaman mangrove. Jadi lebih kepada kita mau meng-engage semua stakeholder, government, corporate, semuanya harus ambil andil untuk men-solve masalah climate ini gitu. Solusi dan juga engagement dari Karbonetics sendiri terhadap perusahaan-perusahaan dan industri ini apakah diterima? Karena kalaupun kita mengurangi plastik berarti ada perusahaan plastik yang menggebu-gebu. Tidak, ini adalah nafkah kita seperti itu. Bagaimana mensiasati hal tersebut? Kita sebenarnya kalau ada perusahaan yang ingin bekerja sama gitu ya, kita juga mindful kalau misalnya kamu harus do something dulu to the climate sebelum kita kerjasama. Karena kita paling banget menghindari yang namanya greenwashing, di mana kita doing business as usual gitu ya, terus kemudian ya udah aku offset aja nih, plastik offset, carbon offset. Tapi gimana caranya at least seminimal mungkin kita educate dulu employee kita. Yang kedua, kita educate konsumen kita, bisa so many things, dari TVC, dari Instagram, dari semuanya channel gitu ya. Baru kita bisa ke operations kita, gimana cara mengurangi produksi plastik di dalam produk-produk kita dan menggunakan less virgin plastik tapi more recycled plastik misalnya contoh. Dan akhirnya kita bisa juga melakukan offsetting, itu yang paling terakhir gitu. Jadi ya itulah rentetannya kalau misalnya kita mau engage. Bukan hanya masyarakat tapi juga pemerintah dan juga industri perusahaan yang ada. Jadi jangan dimusuhin tapi lebih kepada hey yuk kita collaborate bareng untuk solve this issue together gitu. Oke, seperti kata Mas David tadi ya, kita duduk bareng, bukan saling tuduh menuduh tapi duduk bareng dan berkolaborasi. Kalau dari sudut pandang Raistro dan juga Rethink Buds ini, produk-produknya sebagai industri ini adalah hal-hal baru sebenarnya di Indonesia. Apakah sudah ada pendekatan-pendekatan terhadap mungkin reseller-reseller atau perusahaan-perusahaan untuk lebih menyebarluaskan, memasarkan produk-produk ini? Mungkin dari Mas David dulu? Iya, pastinya sih kita terus-terusan mengedukasi juga ke perusahaan-perusahaan, kan terutama memang kita secara bisnis, target kita memang lebih ke B2B, lebih ke business to business.
daripada bisnis to customer kayak gitu. Tapi kita juga ada juga beberapa produk kita yang kita bisa jual langsung dari teman-teman juga, dan konsep kita memang kan karena kita ada kampanye kita itu namanya Rethink Campaign ya, jadi kita memang pengen ngajak orang untuk berpikir ulang kembali. Nah, karena dari Rethink Campaign ini kita jadinya nggak cuman jualan produk doang, habis itu udah. Tapi kita melihat juga banyak klien-klien kita yang bisnis itu ketika mereka merubah misalnya restoran atau kafe, mereka udah nggak pakai sedotan plastik lagi, mereka udah nggak pakai kantong plastik lagi kayak gitu untuknya kan. Nah tapi kayak mereka tuh nggak terlalu nunjukin gitu loh ke si pelanggannya mereka, kenapa mereka mengganti nggak pakai plastik lagi kayak gitu untuknya. Makanya dari Rethink Campaign itu pertama kita pengen ada itu, pertama kita pengen tunjukin juga kalau bisnis setelah ganti pakai sedotan beras misalnya, kita bantu nih nanti untuk edukasi ke end customer-nya juga. Jadi kenapa kayak restoran lu itu udah nggak pakai plastik lagi, jadi customer-nya juga tahu, oh gitu ya kayak gitu untuk nih kan. Dan juga kayak kita juga baik lagi kita edukasi juga ke mereka, sebenarnya kalau customer-nya nggak minta tuh jangan dikasih kayak gitu. Soalnya terutama kayak sedotan kayak gitu, hal yang kecil gitu kan atau nggak kayak kantong kan kayak kantong, misalnya kita sekarang belanja di Alfamart, Indomart itu kan udah kayak mesti beli ya. Jadi kalau misalnya kayak yang cuman kayak belinya cuman satu-satu gitu, yang nggak usah pakai kantong itu kan udah bisa. Jadi kita memang pengennya mulai dari situ juga, dari Think Campaign juga pengennya kita bisa kolaborasi seperti ini semuanya, supaya sebenarnya memang kita bisa menghasilkan solusi yang bareng-bareng juga kayak gitu. Jadi kalau dari kita memang bisnis to bisnis seperti itu, dan dibarengin juga dengan Rethink Campaign yang kita bisa edukasi, kolaborasi terus dengan banyak pihak. Kita bikin drama musikal, vlogging run dan lain sebagainya itu supaya lebih banyak orang yang sadar, karena sebenarnya memang at the end of the day customer sebenarnya sih, end customer individu kita itu yang menentukan sebenarnya. Kita mau beli produk seperti apa, berarti semakin banyak demand orang yang meminta untuk bisnis itu menjadi lebih ramah lingkungan, otomatis bisnis harus mengikuti market. Gitu. Secara pemerintah pun kita juga melihat yang milih orang-orang yang duduk di pemerintah itu siapa sih? Sebenarnya kan kita juga nih secara individu. Jadi semakin banyak individu yang teredukasi, mereka juga pengennya memilih nanti wakil rakyat yang pastinya pro dengan kebijakan-kebijakan yang lebih ramah lingkungan kayak gitu untuk kenaikan. Jadi itu juga kayak pengaruh banget. Jadi kita pastinya pengen terus edukasi dan mempunyai solusi-solusi yang kita bisa kolaborasikan semua bareng-bareng. Kembali lagi ke edukasi dan juga duduk bersama kita berkolaborasi. Nah buat teman-teman yang masih penasaran, mau memberikan pertanyaan-pertanyaan, bisa tentang Rethink Buds juga, bisa tentang restonya, atau mungkin edukasi warung lestari, seperti apa sebenarnya, masih ada pertanyaan-pertanyaan di benak Anda, silakan bisa langsung menaruh pertanyaannya melalui live yang sedang ada, ataupun teman-teman yang berada di venue yang ingin bertanya, silakan. Kita akan membuka pertanyaan sesi Q&A untuk teman-teman yang lagi nonton secara virtual maupun yang ada di venue saat ini. Sebelum kita menunggu ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, saya mau juga minta tanggapan Mas Randy. Mas Randy, dari sisi tadi dijelaskan bisnis to bisnis, tapi harapannya kepada pemerintah dan juga perusahaan seperti apa? Nah, sebetulnya pertanyaan tentang kerjasama dengan pemerintah, lalu campur tangan pemerintah, itu selalu menjadi pertanyaan yang muncul ya kalau kita sedang menjadi pembicara dan lain-lain. Tapi saya secara pribadi sih kalau mau jujur, saya suka banget yang tadi Mas Nugi share, karena saya sendiri tuh bikin Parompong sama sekali nggak kepikiran akan ya misalnya kayak masuk TV atau terus banyak yang manggil, sama sekali nggak kepikiran. Saya bikin Parompong tuh karena waktu saya pulang dari Shanghai, terus saya mendarat di Soekarno-Hatta, pintunya kebuka dan udara tuh enak banget buat saya. Ini Tangerang, Kak, bayangkan. Dan saya tinggal di the most livable cities in China. Tapi begitu saya udah 2 tahun ke sana dan saya baru banget mendarat, masuk ke paru-paru tuh saya kaget. Dan sampai berkaca-kaca karena saya kayak, wow, sejelek itu udara yang selama ini saya hirup. Sampai di Tangerang aja saya ngerasa udah enak. Begitu saya pulang ke Bandung, duduk di rumah almarhumah ibu saya, ada angin gitu lewat, terus saya ngerasa kayak, oh my god, ini kayak surga. Begitu saya pulang ke desa saya di Parompong, ternyata itu benar-benar kerasa, ya saya pengen anak saya punya hidup yang lebih baik.
Sustainability sendiri sebetulnya didefinisikan secara sederhana adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan kita tanpa mengganggu kebutuhan generasi selanjutnya. Iya. Jadi pertanyaan tadi buat saya agak sulit dijawab karena saya sendiri selalu bilangnya ya mulai dari kita aja dulu. Yang dari paling gampang kita lakukan, kalau ternyata yang kita lakukan menarik buat orang lain, mereka akan bantu. Kalau orang lain butuh sama yang kita lakukan, biasanya mereka akan support. Salah satunya yang kami lakukan di Riting Bat ini, lalu kayak Warung Lestari, itu sebetulnya keluar karena kebutuhan kan. Iya. Dan kalau karena kebutuhan, saya yakin pemerintah pun sebetulnya ingin melakukan hal baik juga, karena untuk itulah kita punya pemerintah. Dan caranya adalah dengan advokasi yang menurut saya paling tepat dengan menunjukkan, ini loh Pak contohnya, ada loh produknya, bisa dibeli di sini, begini cara ngumpulnya semuanya, sehingga mereka waktu datang ke kita kayak, oke deh kita support. Iya. Advokasi seperti itu buat saya lebih cocok daripada nyuruh orang ke gereja atau sholat karena ditakut-takuti dengan neraka ya. Saya lebih baik kayak dikasih harapan gitu. Pak, nggak mau Pak jadi pemerintah yang keren. Mas nggak mau jadi warga negara yang keren. Hayu gitu. Jadi kalau buat saya pribadi lebih ke arah sana sih. Wah, dari hal-hal kecil aja ya, simple things yang berdampak positif ternyata. Ya. Hal-hal kecil yang berdampak baik untuk lingkungan kita. Dan yang dijelasin Mas Randy ini fakta banget ya, karena Monica juga ngerasain, Monica baru ngerantau di Jakarta mulai tahun 2021 ini, dan berbeda banget dari Sulawesi Utara. Iya, Mas Nugi katanya. Baru banget 2021 merantau di Jakarta. Selamat datang di Jakarta. Here we go, ternyata udaranya seperti ini, udah biasa tinggal di Sulawesi Utara, kebetulan juga tinggalnya di kabupaten, bukan di ibu kotanya. Jadi masih sangat asri, dan ketika datang ke Jakarta, wah sama seperti yang dijelasin Mas Randy. Kalau saya merasa Jakarta asri kemarin Pak. Wah, Karena saya dari Shanghai. iya. Tapi Jadi ini kagetnya tuh gara-gara itu. iya, ini kebalikannya ya. Dari tempat yang asri ke kota polutan bisa kita bilang. Kita akan melihat dulu ada pertanyaan yang masuk dari Amanda. Pertanyaannya dari segi impact untuk mengurangi plastik, jadi lebih baik replace atau recycle. Dan tadi ini kita udah bahas-bahas sebenarnya ya terkait dengan reduce, replace, dan recycle. Tapi pertanyaan ini mau membandingkan terkait dengan replace dan recycle. Silakan, adakah yang ingin menjawab? Saya memberikan kesempatan. Mas Tugi. Oh, saya minta sudut pandang dulu dari Mas Nugi deh. Sebagai bukan yang pemerintah membuat. tadi, sama pemerintah. Oh, sepertinya Mas Nugi pengen ngomong juga soal pemerintah ya, Mas Nugi? Ya ini sama sebenarnya akan menjawab yang mengurangi plastik jadi lebih baik replace atau recycle. Karena menurut saya gini, kebetulan memang apa yang sudah kita sounding dari tahun jebot dulu sampai sekarang, kan permasalahannya adalah bargaining. Sampai seberapa jauh sacrificing, sorry to say, investasi yang sudah besar dikurangi sedikit demi sedikit untuk dalam tanda kutip menjadi subsidi kepada lingkungan. Nah itu yang selalu saya temui. Tapi kemudian karena bertambahnya umur dan bertambahnya pengalaman, belusukan kemana-mana, akhirnya saya menemukan jawabannya adalah ini bukan masalah salah atau nggak salah, tapi masalah kita mau atau nggak mau. Sekecil apapun, jujur aja, sekecil apapun perilaku kamu satu item dari 24 jam, itu ternyata berdampak sangat luar biasa kalau dirunut terus dengan seumur hidup kalian ada di dunia ini. Jadi dalam versi pemerintah, misalnya pemerintah kita periodenya 5 tahun sekali ganti misalnya. Dalam 5 tahun itu ada satu program yang mereka berani mengambil sikap untuk lingkungan walaupun tidak langsung menyentuh ke masalah, misalnya ke masalah pengurangan plastik, tapi masalah yang lain dalam bidang lingkungan. Kan banyak tuh masalah lingkungan. Itu harusnya kita apresiasi juga. Supaya apa? Supaya semuanya bisa menjadi hal yang positif, nggak terus-terusan negatif. Jujur aja, teman-teman dari berbagai macam LSM sudah protes, kita sendiri komunitas sudah protes. Tapi lama-lama jadi gontok-gontokan dan saling salah menyalahkan, dan kita sendiri nggak menemukan satu jawaban yang pasti. Karena memang kita masih terus hidup. Manusia setiap hari mempunyai dampak yang negatif loh terhadap bumi. Setiap hari loh. Walaupun kita, kecuali kita nggak pakai apa-apa lagi. Seperti suku-suku yang ada di pedalaman.
yang hidupnya ya ketemu di situ kita pakai. Kita kan masih ada di daerah perkotaan. Perkotaan itu dibuat juga sacrificing dari lingkungan hidup. Jadi buat saya itulah yang kita harus berpikir. Bagaimana satu item sehari, mau itu pemerintah maupun orang awam, selalu mereduce hal-hal yang berdampak jelek terhadap lingkungan. Jadi itu makanya kalau kita nunjuk gimana tanggapan pemerintah sampai hari ini, kita udah tahu pernah ada regulasi tentang plastik berbayar dengan harga 200 perak. Oh murah banget, nggak kerasa 200 perak. Jadi apa sekarang nggak pernah lihat juga 200 perak kan belinya aja nggak dapat. Iya. Dulu kan begitu kan, plastik sekali berbayar. Terus akhirnya menghilang begitu aja karena mungkin kebutuhan masyarakatnya sendiri tadi yang tidak difokuskan untuk menjawab regulasi yang terjadi. Betul. Misalnya sekarang menggunakan transportasi umum. Kebutuhan masyarakat sudah transportasi umum nggak maunya pakai semua mobil pribadi atau motor pribadi. Akhirnya gagal lagi. Jadi kan kita balik lagi nih, regulasi dan aktivasi dari masyarakat yang makainya sendiri mau nggak ngelakuin itu. Jadi kita harus sama-sama saling mengendorse teman-teman dari Carbon Ethics, FONCO dan juga Parongpong hari ini kan memberikan sebuah alternatif-alternatif yang bisa dilakukan. Dan bahkan membuka kerjasama sama siapa. Saya nggak pernah bilang, gue nggak mau sama dia tuh, dia kan jahat sama lingkungan. Saya nggak tahu loh, jahatnya seperti apa. Kan cuma informasi. Kita sekarang harus lebih bijak memberikan kesempatan informasi itu datang dari dua sisi. Karena itulah kita akan lebih bisa mendamaikan dunia ini walaupun dengan masalah lingkungan, apalagi dengan masalah yang lain. Ini masalah lingkungan kan sangat, sorry itu saya politik. Banyak banget politik ya. Dan kalau Monica nanti terus-terusan ada di masalah ini, nah kamu akan lihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi. Dan ini menurut saya butuh kebijaksanaan nurani kita. Yang penting mulai dari diri sendiri, jangan nunjuk orang. Benar. Nunjuknya tuh pakai yang ini 4 nunjuk kita gitu loh. Nunjuk kita sendiri, kita bagaimana nih? Udah ngelakuin belum? Nah jadi itu buat saya. Karena berkolaborasi dengan semua yang sifatnya punya kekuasaan, pasti mempunyai nggak segampang itu. Seperti yang tadi, recycle lebih bagus dari replace atau recycle. Semuanya bagus. Tergantung kita maunya sampai seberapa. Kalau memang bisanya cuma mereplace tapi belum bisa merecycle, kan berarti kan recycle-nya itu sendiri nggak dilakukan, tapi udah replace dengan sesuatu yang sifatnya lebih lestari, seperti memakai sedotan dari beras ini. Dan ini menurut saya udah menjadi pilihan attitude, tingkah laku yang bisa diaplikasikan sehari-hari dari kehidupan kita. Itu yang paling penting. Karena kita nggak bisa pungkiri ini energi listrik yang kita pakai untuk acara ini masih dari fosil. Fosil sendiri masih digali dari perut bumi. Dan itu kan udah menjadi sebuah hal. Jadi kita sendiri kan sadar ya Mas ya. Pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan itu ada karbon yang dihitung. Nah, itu karbon itu kan seminimal mungkin kita waste. Untuk tidak terbuang percuma, tapi lebih bisa balik lagi ke alam. Itu yang aku pengen sampaikan. Semoga ini menjadi sebuah pandangan yang lebih adem gitu loh. Jadi jangan kita tuduh menuduh ya Mas Lugi, tapi kita bahu salah menyalahkan, membahu. bukan tuduh menuduh. Salah menyalahkan, tapi kita bahu membahu juga. Karena Monica juga sebelum menjadi Miss Earth Indonesia 2020 aktif sebagai jurnalis. Jadi tahu kan kalau jurnalis tuh sukanya ngekritik pemerintah, nyalahin pemerintah karena lingkungan nggak baik karena pemerintah. Tapi sekarang mengubah, shifted my mindset juga, cara pandang saya buat melihat ya kita harus bahu membahu sebenarnya. Semuanya baik asal kita bisa kolaborasi bersama, bersinergi satu sama lain. Kalau dari Mas Nugi, jawabannya berarti sama-sama bagus semuanya ya? Bukan bagus, semuanya punya salah. Semuanya punya salah. Semuanya punya salah. Jadi mau replace, mau recycle. Oh, maksudnya replace recycle. Gue masih terfokus sama jurnalis tadi. Jadi semuanya terkait dengan kalau tentang replace, recycle, semuanya bisa dilakukan. Tinggal kita pilih mana yang konsisten bisa kita lakukan. Itu yang paling penting. Bukan cuma sekali, udah nih. Habis itu besok enggak lagi, ya itu kan percuma. Jadi yang sustainable ya sebenarnya Mas Nugi, yang berkelanjutan. Itu jawaban dari Mas Nugi. Saya penasaran kalau jawaban dari Mas David seperti apa? Kalau menurutku yang paling bagus tuh dua-duanya. Dua-duanya dilakukan maksudnya gitu. Wah, satu suara nih sama Mas Nugi. Dua-duanya dilakukan. Udah saling
kolaborasi nih? Kan karena memang untuk menciptakan baik lagi dari FONCO sendiri kan kita ingin menciptakan dunia tanpa polusi plastik ya. Polusi plastik bukan tanpa plastik kayak gitu makanya kan. Jadi yang harus kita tackle ya dari polusinya itu, dari baik lagi dari berpikir ulang dulu, setelah itu bisa reduce, bisa replace dengan yang reuse atau yang compostable, tapi juga bisa kayak at the end of the day kalau masih pakai di recycle kayak gitu kan. Jadi menurutku yang paling bagus adalah kita berkolaborasi nih, kayak kita bareng gini kan kolaborasi. Selama ini kan kayak bisnis-bisnis yang memang sektornya replace doang atau recycle doang agak bermusuh, kan nggak temenan kayak gitu. Padahal sebenarnya ya harus dilakukan ya kolaborasi. Kayak kita sudah membuktikan juga ya bahwa kolaborasi yang kita lakukan ini antara replace dan recycle gitu kan. Ini kita mempunyai benefit, saling memiliki benefit juga. Dan impact-nya ternyata juga jadi bisa lebih besar juga ya, bro ya. Betul banget. Ya. Kalau dari Mas Randy, tapi saya mau ubah sedikit pertanyaannya. Mau saya tambahin, kalau di antara rethink, refuse, reduce, replace, recycle, yang mana yang paling baik? Nah, kalau saya sebetulnya setuju banget. Pas saya selalu tahu kalimat ini, tapi waktu Mas Nugi sampaikan lagi tuh buat saya kerasa banget. Yang paling konsisten tuh paling benar sih, Pak. Apapun itu. Jadi kalau kita mencari jawaban yang gampang, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena waste is a very complex problem. Dan seringkali untuk complex problem kita asking the wrong question. Salah satu pertanyaan yang salah adalah mana yang lebih baik. Padahal mana yang paling bisa kita lakukan sebetulnya. Dan kalau kita bicara tentang stage of integrated waste management, ada sorting, collecting, recycling, treating, managing. Ini 5 hal yang harus kita lakukan sebetulnya. Tapi sebagai manusia biasa, warga biasa, kita nggak mungkin dong bikin treating facilities. Kecuali orangnya seaneh saya, yang nggak mau ganti mobil baru, saya beli mesin pengolah plastik. Saya beli mesin pengolah residu gitu kan. Saya bikin sendiri dan lain-lain. Jadi sorting, collecting, recycling, managing, treating ini tinggal kita pilih mana yang paling bisa kita lakukan. Kalau managing ya udah refusing, rethinking. Kalau treating jadilah kayak saya bikin parompong lagi, saya ajarin caranya. Gitu. Kalau misalnya mau sorting, collecting banyak banget, bisa ikut clean up, bisa ngebersihin rumah sekitar, gotong royong, kerja bakti itu kan sesuatu yang udah jarang disebut ya sama orangnya. Iya. Padahal dulu waktu saya kecil kalau nanya, "Papa kemana, Mah?" Lagi kerja bakti. Sering banget itu. Mungkin karena lagi pandemi, Mas. Enggak. Maksudnya Dari tahun-tahun lalu. udah nggak ada. Nggak tahu kalau di Sulawesi Utara Kalau di masih ada ya Sulawesi Utara kerja bakti? masih. Beda. Harus pindah ke sana. Masih banget, makanya beda banget ternyata. Dan bagus kan namanya kerja bakti. Untuk bakti gitu, bukan buat reason apa-apa. Jadi kalau ditanya lagi, kamu merecycling karena apa? Mereplacing karena apa? Karena kalau pingin dapat duit dari merecycling dan mereplacing akan selalu berantem. Kenapa? Karena tiap kamu merecycling, saya yang replacing rugi. Tiap kamu nge-replacing, saya yang recycling rugi. Jadi kayak selalu kayak gitu. Tapi waktu saya duduk sama David, enggak ya bro ya, kita kayak kalau lu nge-replacing gue untung nih, jadi bersih. Kalau lu nge-recycling gue juga untung, jadi oke gitu masa depan. Jadi pola pikir aja sih. Pola pikir sama satu suara ya, 3 narasumbernya ini. Last but not least, sekalian juga untuk menutup talk show kita hari ini, Mas Bimo, tanggapannya seperti apa? Iya, jadi menarik banget ya. Tadi kan aku pengen coba tanggapan yang beda nih. Tadi kan ada rethink, refuse, dan sebagainya sampai recycle ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang industri, yes, kita tadi benar kata Mas Randy, kita bisa bikin recycling site segala macam. Tapi sebagai individu gitu ya, yang paling nggak ada impact karbonnya, ya rethink. Gitu. So, whenever we want to buy something gitu ya, kita be mindful dulu. Ini sebenarnya produk yang kita beli itu dampak lingkungannya seperti apa sih? Kita karena choices itu at the end of the day adalah di konsumen. Konsumen adalah raja. Dan pada saat kita udah mulai merating dan kita bisa aware gitu ya, membeli sesuatu yang memang dampak lingkungannya paling minimal dibanding yang lainnya, itu sebenarnya kita menurut saya sebagai end consumer itu yang paling baik. Iya. Thank you 4 narasumber saya hari ini, keren-keren banget memberikan solusi-solusi
mengubah sudut pandang sebenarnya dari teman-teman yang lagi nonton, mungkin dari yang belum sadar terkait atau peduli dengan lingkungan, sekarang bisa jadi udah peduli lingkungan, udah mulai searching nih, gimana beli asbak dari puntung rokok, gimana caranya beli rice straw, atau mungkin pemilik-pemilik warung pada nanya, gimana nih mau bikin warung lestari. Jadi conclusionnya sebenarnya dari talk show hari ini, bagaimana kita bisa mencapai a world without a plastic pollution ini sendiri, kita bisa dengan rethink, kemudian kita bisa refuse, kemudian kita bisa reduce dulu ya, refuse, reduce, kemudian replace, reuse, dan juga akhirnya recycle. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan menjadi ramah lingkungan. Yang terpenting itu kita bisa sustainable dengan apa yang kita lakukan. Jangan mau hanya melakukannya hari ini, besok udah nggak lagi. Jadi harus berkelanjutan, termasuk juga salah satu caranya membeli yang baik. Oke, inilah ending dari talk show kita hari ini, A World Without Plastic Pollution. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang menonton. Kembali ke Mas Bimo. Terima kasih banyak Monica untuk tadi juga sudah menjadi moderator dan ngobrol-ngobrol juga barengan sama kita semua di sini. Terima kasih banyak juga untuk semua narasumber yang sudah berbagi bersama dengan kita, dan mengingatkan kembali bahwa kegiatan ini merupakan platform yang memang menampilkan beragam inisiatif dan juga gagasan yang mencerminkan prinsip serta produksi dan juga konsumsi yang berkelanjutan di Indonesia. Beli yang baik, Sustainable Consumption and Production Expo 2021 terselenggara oleh dukungan sponsor yaitu Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO. Dan sekali lagi mengingatkan di hari terakhir ini masih ada kesempatan untuk yang bisa mampir-mampir ke sini ya. Datang langsung ke Mall Kuningan City. Lebih tepatnya di area X Urban Garage di lantai ground floor. Sampai nanti sore kita masih tunggu, kita masih akan seru-seruan bareng di sini. Dan juga untuk yang mau menyaksikan dari rumah bisa langsung saja ke tautan kami di www.beliyangbaik.org. Jangan lupa juga kita masih ada giveaway. Caranya mudah, langsung saja posting foto dan juga keseruan di acara hari ini atau dari kemarin, silahkan. Jangan lupa untuk tag di posting di Instagram dan tag @wwf_id dan juga hashtagnya beli yang baik. Kalau gitu kita lanjut ke acara yang lainnya, makanya jangan kemana-mana, terus saksikan acara ini dan kita akan berjumpa di lain waktu.